Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Nabi Khidir merupakan salah satu nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Namun keberadaannya selalu misterius. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Dikisahkan pada zaman Waliullah Hasan al-Basri, ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Suatu ketika saat Hasan al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran, sebab warna matanya aneh tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda lahir dengan keadaan seperti ini atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan al-Basri. Pemuda yang baru datang itu berkata, "Memangnya engkau kenal denganku wahai Abu Zaid?" Abu Zaid adalah panggilan untuk Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya." Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Tidak ada penumpang yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkanku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu. Aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang, menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika aku mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah terbuat dari perak. Aku pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya. Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di dalam peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku segera menutup kembali peti tersebut. Aku pun berniat untuk meninggalkan istana. Namun saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba di hadapanku ada 2 pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, mereka berdua seperti mengetahui kegelisahanku, meskipun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersila. Di bawah pohon aku ucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawab salamku. Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku menceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang telah aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak, merenungkan kisah perjalananku. Ia kemudian kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata,
Kalau begitu duduklah dulu. Aku menuruti perintahnya. Aku duduk sambil terus memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian, datanglah segumpalan awan mendekati orang tua itu. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia. Sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum," kata awan itu. Orang tua itu menjawab salam awan itu ke awan itu. "Waalaikumsalam." Awan pun berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan-awan itu. Awan-awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota ini dan itu." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu turunlah dulu." Awan itu pun turun dan berhenti di hadapannya. Orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Tampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang akan memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku, apa itu istana tadi dan siapa dua orang pemuda yang berada di istana, dan siapa engkau sebenarnya?" Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut." Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Jenazah para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda yang tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat Nabi Muhammad. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana tersebut. Saat terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah mata kiriku menjadi hijau seperti ini. Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda." Demikianlah kisah pemuda bermata hijau yang bertemu dengan Nabi Khidir. Semoga kisah ini dapat menjadi penambah kecintaan kita kepada Islam. Karena begitu banyaknya kebesaran-kebesaran yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan semoga kita menjadi insan yang selalu melakukan amal perbaikan untuk dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.